Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Sabtu 13 Desember 2025. Tema kita hari ini adalah mendengar, yang didasarkan atas teks Injil Matius bab 17 ayat 10-13. Mengapa orang-orang Yahudi menyebut-nyebut Elia sebagai nabi yang mereka nanti-nantikan kedatangannya untuk membuat keadaan hidup mereka menjadi berubah dari yang buruk menjadi baik? Tetapi mengapa mereka menolak Yohanes Pembaptis dan juga menolak Yesus sebagai Elia baru sebenarnya? Mari kita mencoba menelusurinya dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama tentang Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi besar dalam sejarah hidup orang-orang Yahudi. Dalam kitab 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 18, sepak terjang Nabi Elia terpampang jelas dengan begitu luar biasa. Di Sungai Kerit, Elia dipanggil dalam kesunyian. Dari sana ia kemudian berdoa syafaat sehingga bisa melakukan berbagai macam mukjizat. Di atas Gunung Karmel, Elia mengungkapkan syahadatnya kepada Allah Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Ia kemudian seorang diri memenangkan peperangan melawan 450 nabi Baal, dan semua nabi itu kalah dan disembelih oleh Nabi Elia. Orang-orang Yahudi yang telah berbelok arah dengan menyembah Nabi Baal dengan dewa Baalnya akhirnya bisa ditarik kembali untuk percaya kepada Allah Yahweh, satu-satunya Allah mereka yang mereka temukan teristimewa di padang gurun dalam perjalanan 40 tahun mereka itu. Dan sekarang bersama Elia, orang-orang Yahudi kembali mengalami kehidupan bahagia karena Allah Yahweh tindakannya begitu nyata. Maka dikatakan Allah Yahweh adalah Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati, karena mereka menjawabi sisi kehidupan mereka secara nyata. Di saat realitas sosial Yahudi sedang sulit seperti di awal zaman Elia, maka mereka kembali menantikan datangnya Elia yang tidak mati. Sebab dalam kitab suci dituliskan, Nabi Elia itu tidak mati, tetapi ia naik ke surga dengan kereta berapi. Maka juga dicari-cari di mana kereta itu kemudian turun sebenarnya. Oleh karena itu kerinduan mereka pada kenabian dari Elia ini untuk menghantar mereka kembali kepada hidup bahagia bersama Allah Yahweh muncul lagi begitu kuat. Namun mereka yang terpatri pada pribadi seorang Nabi Elia hanya sebatas sebagai sosok belaka. Mereka tidak bisa melihat roh Elia yang hadir dalam sejarah kenabian berikutnya. Nabi Elia memang penting dalam konteks itu, tetapi orang-orang Yahudi hanya terpatri hidupnya pada sosok pribadi Nabi Elia tersebut. Sekarang mari kita melihat tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis disebut oleh Yesus sebagai Nabi Elia baru atau Nabi Elia dalam perjanjian baru. Sepak terjang Yohanes Pembaptis dalam perkataan yang menggelegar tentang kerajaan Allah telah begitu nyata. Orang-orang mendengarnya dengan sangat baik. Demikian pula dengan perbuatannya yang ajaib. Dengan hidup di padang gurun telah melukiskan tentang Elia
yang sebenarnya telah hadir. Apabila Elia menghantarkan bangsa Yahudi untuk kembali percaya kepada Allah Yahweh, demikian pula Yohanes Pembaptis hendak menghantarkan bangsa Yahudi untuk kembali kepada kehendak Allah Yahweh dengan menerima Yesus sebagai Mesias. Namun kebenaran yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis ini sekali lagi tidak banyak diminati dan luntur saat berjumpa dengan Yesus. Memang benar, mereka yang mendengar dan melihat Yohanes mau bertobat, dan kemudian dikisahkan setelah bertobat mereka juga dibaptis. Namun ketika kerajaan surga telah datang dan Mesias telah hadir, mereka justru tidak percaya kepada Sang Mesias itu. Jadi mereka mengikuti tetapi tidak mau mendengar Mesias yang justru telah hadir secara nyata dalam hidup mereka. Bahkan mereka yang semula bertobat justru balik tidak mengikuti kata-kata Yohanes Pembaptis dan malahan melawan Yesus. Maka dalam gereja Katolik itu kan dikatakan tidak berarti sekali pengakuan dosa kemudian sepanjang hidupnya itu sudah selesai. Pertobatan itu tidak bisa hanya satu kali saja. Pertobatan itu berarti terus menerus setiap kali kita bertobat. Sepanjang kita mengikuti Ekaristi kan diawali juga dengan pertobatan. Itu mau menandakan kepada kita ternyata pertobatan itu nggak bisa hanya sekali saja. Kita diajak untuk terus menerus mendengarkan suara ilahi. Dengan demikian maka mereka mendengar Yohanes tetapi sekaligus menolaknya karena mereka kemudian tidak mendengarkan suara Yesus. Pertobatannya dianggap hanya sekali dan selanjutnya mereka tidak bertobat karena tidak mau mendengar suara Mesias melalui Yesus. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, Yesus Sang Mesias. Kita melihat bahwa manusia pertama jatuh dalam dosa karena mengabaikan suara Tuhan dan lebih mendengarkan suara setan. Bisikan setan telah mengacaukan pikiran mereka. Hati lantas terpesona. Kesalahan mendengar ini juga dialami oleh orang-orang setelah zaman Adam dan Hawa. Rupanya setan sekali berada di dekat telinga kalau begitu. Faktanya dari pendengaran muncullah aneka kejahatan. Coba bayangkan misalnya, mengapa suami dan istri seringkali bertengkar begitu ya? Dua orang yang bertengkar itu biasanya kurang mendengarkan biasanya. Dan kalau itu sudah teriak, padahal kan di depannya kan, kalau bertengkar kan pakai teriak segala kan, padahal orang itu di depannya seakan-akan nggak mendengar. Karena telah menulikan telinganya sehingga harus berteriak kencang. Kalau ngamuk itu pasti ya teriak, merasakan bahwa orang lain tidak mendengar. Dan di situ sebenarnya konteksnya adalah tentang pendengaran yang seringkali terganggu dalam hidup kita. Yesus datang dengan melakukan revolusi sosial misalnya. Ia melawan kesombongan dan menunjukkan semangat rendah hati, lemah lembut dan berkorban sebagai jalannya untuk membalikkan. Ia juga melakukan revolusi sosial dengan menjamin surga itu bukan lewat kekuasaan dunia, tetapi justru dalam keterbatasan manusiawi. Dan Yesus juga melakukan revolusi ekonomi dengan memuaskan hidup manusia secara penuh dalam pesta surgawi, justru dengan bertindak miskin demi kerajaan surga. Itulah revolusi yang dilakukan oleh Yesus. Namun mereka tidak memiliki kemampuan mendengar sebagai unsur pertama dan utama di dalam berdoa dan beriman.
Sebaliknya dapat dikatakan, mestinya kalau kita percaya, kita pasti akan mendengarkan. Karena misalnya kalau dalam Ekaristi, sebelum komuni, tubuh dan darah Kristus itu diangkat, kita kan sudah ngomong, tapi kadang-kadang kan kita ini nggak sadar kan. Yang kita katakan kan begini, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, ya, bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nah, berarti ketika Tuhan mendengarkan, ketika Tuhan bersabda dan aku mendengarkan, itulah yang akan menyembuhkan hidup kita. Masalahnya sekali lagi, kita seringkali terbelenggu, salah, atau bahkan tidak mampu mendengar. Sehingga meskipun Elia sudah datang, Yohanes Pembaptis sudah berseru-seru di padang gurun, kita tidak mendengarkan Yesus yang ingin mengubah hidup kita menjadi keselamatan. Maka bila kita dilanda problem pendengaran sehingga tidak pernah mendengar inti perkataan dan perbuatan Nabi Elia dan Nabi Yohanes Pembaptis, Yesus yang telah datang pun tidak pernah membuat telinga dan hati kita mendengarkan suaranya dan mendengarkan perintahnya. Oleh karena itu, lewat sabda yang kita dengarkan pada pagi hari ini, ketika Yesus mengecam kenapa orang-orang tidak percaya pada Dia dan juga kepada Yohanes Pembaptis, kita diajak untuk melihat inti persoalannya. Ternyata kita seringkali tidak mampu mendengarkan. Mari kita belajar mendengarkan suara ilahi, baik dalam kesunyian doa kita maupun dalam keramaian pergumulan kita bersama orang lain. Dimanapun kita berada, kita diajak untuk mendengarkan suara Allah supaya kita tidak salah dalam hidup. Tuhan memberkati kita.